kalian di tengah maraknya caci maki, hujatan, ledekan, bulian kepada gubernur dan wakil gubernur Jakarta terkait cara mereka dalam meninjau banjir, di mana Bang Dul yang dibully karena menggunakan perahu karet pelampung, sementara airnya itu nggak sampai selutut katanya. Terus Mas Pram yang menggunakan helikopter sampai dibandingin dengan presiden aja jalan kaki. Ini kalau mau cari pemimpin, pilih yang cinta tanah air, bukan yang takut sama tanah dan takut sama air ya guys ya. Kayak contohnya di video berikut ini. Takut banget sama tanah dan air. Ini gimana ceritanya guys? Yang naik helikopter dan naik perahu karet ceritanya lagi dievakuasi dari banjir atau lagi mengevakuasi korban banjir? Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk kali semua kali yang ada di Jakarta. Sebentar, kayaknya ada yang salah nggak sih sama ini pidato orang? Gubernur Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Rano Karno telah melaporkan soal banjir Jakarta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini parah nih. Kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Langsung terjadi. Cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Anja. Nama kamu? Bapak lupa? Arano. Lah dalalek tenan toh. No, wek kajian apa gak goblok kae toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah membuat video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita masih membahas terkait Wakil Gubernur DKI Jakarta naik perahu karet saat meninjau banjir di Jakarta. Dan di sini netizen masih geram melihat aksi si Sidul ya saat naik perahu karet meninjau banjir guys ya. Dan nanti ada juga video yang sangat lucu yang dibuat oleh netizen. Tonton sampai habis, ini lucu sekali. Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Tahukah kalian di tengah maraknya caci maki, hujatan, ledekan, bulian kepada gubernur dan wakil gubernur Jakarta terkait cara mereka dalam meninjau banjir, di mana Bang Dul yang dibully karena menggunakan perahu karet pelampung, sementara airnya itu nggak sampai selutut katanya. Terus Mas Pram yang menggunakan helikopter sampai dibandingin dengan presiden aja jalan kaki, ini gubernur naik helikopter gitu ya. Akhirnya Tuhan menunjukkan, memperlihatkan satu kebenaran bahwa dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Mas Pram melalui helikopter, dari hasil patrolinya Mas Pram menggunakan helikopter, dia jadi tahu titik-titik wilayah yang berbahaya akan terdampak banjir. Dia akhirnya tahu wilayah-wilayah mana yang harus segera diatasi banjirnya agar tidak terjadi banjir susulan atau apapun itu. Bahkan dari hasil pemantauan ini, karena dia akhirnya tahu bahwa wilayah ini yang harus segera ditangani, Wali Kota Bekasi termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akhirnya meminta bantuan kepada Mas Pram agar membantu menangani banjir yang terjadi di Kota Bekasi. Ya, kita sama-sama tahu ya bagaimana situasi dan kondisi Bekasi menghadapi banjir yang berlangsung tersebut. Mas Pram dengan
tulus ikhlas memberikan bantuan kepada Bekasi berupa mobil damkar gitu ya, toilet, terus alat berat, bahkan sampai mengirimkan 200 PPSU untuk membersihkan wilayah-wilayah pasca banjir. Ditambah lagi juga dengan memberikan bantuan logistik kepada warga di Bekasi. Inilah hikmah di balik banyaknya bulian kepada Mas Pram dan Bang Dul. Tuhan menunjukkan kuasanya. Selain itu, hikmah yang terjadi apa? Selain bantuan yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Jakarta, hikmahnya berikutnya yaitu adanya kerjasama kolaborasi antara Jawa Barat dengan Jakarta. Ini sebagai bukti adanya kerjasama yang solid antara Jakarta dan Jawa Barat. Karena biar apapun itu, Jawa Barat, Jakarta merupakan bagian dari Indonesia yang harus tetap dijaga wilayahnya. Luar biasa ya, terjadi satu kerjasama, satu kesepakatan, sama-sama ingin membenahi Jawa Barat dan Jakarta agar bebas dari banjir. Gimana nih buat yang ngebully? Makasih ya buat bulian kalian. Makasih ya buat sindiran, hinaan, ledekan kalian. God never sleep. Next time kalau mau cari pemimpin, pilih yang cinta tanah air, bukan yang takut sama tanah dan takut sama air ya guys ya. Kayak contohnya di video berikut ini. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo dan juga Mas Wapres, Mas Gibran itu turun langsung ya guys ya untuk menjejakkan kaki di tanah dan air. Jadi nggak ada takut-takutnya sama tanah air. Sama dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga turun langsung, air seperut dilibas, dihajar, nggak ada takut-takutnya. Tapi kok yang lucu adalah Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernurnya takut banget sama tanah dan air. Ini gimana ceritanya guys? Yang naik helikopter dan naik perahu karet ceritanya lagi dievakuasi dari banjir atau lagi mengevakuasi korban banjir? Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk kali semua kali yang ada di Jakarta. Sebentar, kayaknya ada yang salah nggak sih sama ini pidato orang? Ngopok-ngopok kali, ngeruk kali. Bang Dul, sorry ya. Lah kamu pidato keras-keras kayak gitu ngapain? Hah? Bilang mau nyemplung ke kali, beresin sampah-sampah ya. Kamu mendatangi warga saja, wargamu yang susah ya. Kamu itu naik perahu, kamu nggak mau basah-basah, kamu nggak mau kotor-kotoran. Oke? Kok bisa-bisanya mau turun langsung terjun lapangan, nyemplung, ngimpi kali ya? Ngimpi. Saya nggak habis pikir sih ya. Inilah pemimpin kualitas, pemimpin DKI Jakarta kayak gini, cuma omong doang. Yang kemarin ngomong gini, sekarang ya begitu. Oke, pertahankan, selamat mempertontonkan kebodohan Anda sebagai pemimpin DKI Jakarta. Waduh, Eyang dapat kabar nih, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi membuat standar pemimpin daerah itu harus tinggi. Kenapa? Karena beliau kemarin turun langsung ke sungai untuk bantuin bersihin sampah. Kejadian ini terjadi di Sukabumi nih kemarin. Boset, keren banget dah. Langsung terjun tanpa takut, tanpa merasa risih. Mantap nih, bisa dicontoh untuk pemimpin-pemimpin daerah dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kang Deddy udah ngasih contoh. Mantap Kang, lanjutkan Kang Deddy. Bukan cuman Kang Deddy nih, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran juga udah turun langsung meninjau banjir.
Prabowo umurnya udah nggak muda lagi, tapi semangatnya masih keren. Mantep nih, mau turun ke bawah merasakan penderitaan rakyat dan juga ngasih solusi tentunya. Nah, di Jakarta, Gubernur Pramono Anung dan juga wakilnya Sidul Rano Karno juga udah turun. Dari awal pas banjir juga beliau langsung turun, cuman gayanya aja beda. Kalau yang lain kan langsung terjun langsung. Nah, kalau ini Bapak Pramono terjun langsung juga, tapi juga ada naik helikopternya, mungkin agar titik banjirnya di mana lebih efisien waktu dan lebih tepat sasaran penanganannya. Kalau Bang Dul itu naik perahu karet, ya mungkin pada saat itu banjirnya arusnya lagi gede. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak usah diperdebatkan. Oh, kalau kayak gini nggak bagus, kalau gini bagus, nggak usah. Pejabat mau turun langsung, apapun itu, mereka naik apapun itu, menurut Eyang udah jadi nilai plus daripada pejabat yang ora turun. Makanya kalau kata Eyang nih, mau gayanya kayak apa, stylenya kayak gimana, yang penting tanggep. Ketika ada trouble langsung hadir, itu yang paling penting. Jadi nggak usah saling menghina, nggak usah saling menghujat, nggak usah saling memperdebatkan bagusan mana. Kita doakan yang terbaik aja nih. Gimana tanggapannya? Tulis di kolom komentar. Wakil Gubernur Rano Karno cerita lapor Megawati soal banjir Jakarta. Rano Karno telah melaporkan soal banjir Jakarta ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tapi Mega ingin dengar langsung dari Pramono Anung. Inilah bedanya petugas rakyat sama petugas partai. Apapun persoalannya wajib lapor ketua partai. Emangnya kenapa kalau misalkan tidak lapor Bu Ketum? Apa kalian berdua tidak bisa mengatasi banjir Jakarta tanpa instruksi beliau? Dul, kalau misalkan masih mau disetir oleh sutradara, mendingan lu balik main sinetron saja. Bapak Prabowo yang saya hormati, Pak, saya tuh kaget Pak. Bapak ini mengunjungi warga terkena korban banjir ya, di lokasi banjir. Kok ya jalan kaki Pak, becek-becek ya, di air. Harusnya nggak begini Pak Prabowo ya. Bapak itu jangan gitulah Pak ya. Minimal Bapak itu naik kapal itu, kapal apa namanya, kapal karet gitu kan. Terus pakai pelampung biar safety gitu Pak. Bapak kan sudah dicontohi itu Pak sama wakil gubernur DKI ya. Kalau Bapak nggak mau naik kapal ya minimal Bapak naik helikopter gitu loh, kayak Pramono Anung gitu loh Pak ya. Masa sekelas presiden Pak harus becek-becek ya di air, menjumpai rakyat ya, mendengarkan aspirasi rakyat, masa gitu Pak? Enggak gitu juga Pak. Sekelas gubernur aja, wakil gubernur aja enggak gitu Pak ya. Mas Gibran juga tuh aneh-aneh juga, baju sampai belepotan. Ngapain? Tiru tuh si Rano Karno wakil lu ya kan, naik kapal Mas, bukan jalan kaki. Aneh kamu itu ya. Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, Langsung terjadi. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Ubur-ubur ikan lele. Langsung terjadi. Mana anaknya? Ode.
Ini Bu Ratni. Siapa nama kamu? Bapak lupa? Kamu Arano. Lah dalalek tenan to. Nono we kajian apa gak goblok kae kok.